Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini kita kembali kedatangan narasumber seorang wanita, teman-teman, di podcast anonimnya kita, korban-korban narcissistic abuse. Hari ini, teman-teman, narasumber kita ini juga kembali akan menceritakan bagaimana gambaran pernikahan dengan seorang terduga narsisis atau penderita NPD. Kita tahu ya teman-teman, kalaupun kamu menikah dengan seorang terduga narsisis yang tidak punya kebiasaan buruk misalnya, yang tersangkut hal-hal kriminal, itu juga bukan sebuah kehidupan yang mudah atau pernikahan yang mudah untuk dijalani. Itu akan jadi sebuah pernikahan yang sulit. Apalagi ketika kamu menikah dengan seorang terduga narsisis yang juga punya kegiatan-kegiatan dalam tanda kutip yang berkaitan dengan hal-hal kriminal atau hal-hal yang sangat buruk seperti narkoba atau judi online ataupun hal-hal lain. Hari ini narasumber kita akan mencoba menceritakan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami ketika dia menikah dengan seorang narsisis dan punya kebiasaan buruk dalam hal kriminal. Salam Mbak Anonim, terima kasih sekali karena sudah hadir di podcast ini. Sebagai pembukaan, seperti biasa, teman-teman mungkin juga mau tahu gitu ya, bagaimana background Mbaknya, kehidupan Mbaknya misalnya, ataupun bagaimana kemudian Mbaknya menjalin hubungan dan kemudian menikah dengan terduga penderita NPD tersebut. Ya, Bang Nopri, terima kasih sebelumnya sudah memberikan izin saya untuk bercerita di sini. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Survival Lady. Oke. Ya, mm-mm. Di sini saya coba bercerita supaya teman-teman yang lain juga mendengarkan kisah saya yang mungkin bisa jadiin perbandingan atau dijadiin pelajaran juga ya, Bang ya. Pertama, saya itu kan dari keluarga yang bisa dibilang broken home ya, karena dari kecil itu dari bayi saya diurus sama nenek saya, nenek kakek saya. Jadi saya tuh baru bertemu sama ibu saya tuh mungkin sekitar SD. Saya kurang begitu ingat. Pokoknya pas saya ketemu mama itu, saya tuh sampai canggung bang bilang untuk menyebut nama mama itu sampai canggung karena memang nggak pernah ada kenal sebelumnya gitu loh bang. Karena dari kecil yang dari sama nenek kakek kan. Nah, waktu itu mama kerja, jadi saya memang dititipkan. Jadi memang dia tuh jarang banget pulang gitu loh, Bang. Eh, Pas dia mulai berhenti bekerja, dia mulai tinggal lagi bersama saya. Itu pokoknya intinya tuh saya udah dewasa gitu, Bang. Bukan dewasa, maksudnya kayak beranjak remaja itu, saya tuh mulai merasa kayak mama tuh eh, nggak ada bonding gitu loh sama mama tuh gitu kan. Jadi Terus juga bukan bukan seperti tinggal dengan seorang ibu, tapi lebih seperti dengan seorang yang asing gitu ya. mm-mm, Gitu ya. iya betul bang, seperti itu iya. Jadi tapi kadang-kadang nih ada momen yang saya ingat tuh kadang-kadang gini. Ih, kamu kok pakai baju tuh nggak pernah cocok ya? Mama tuh dulu kalau pakai baju apapun tuh selalu cocok gitu. Terus kayak kalau aku bikin kesalahan ya bang, kadang-kadang suka dibilang kamu tuh nggak bisa apa-apa ya, kamu tuh anak pembawa sial. Nah itu tuh sering kata-kata tuh yang paling saya ingat gitu loh bang. Karena mungkin kejadian-kejadiannya sebenarnya banyak, tapi yang paling ingat tuh ya kata-kata yang seperti itu gitu loh bang. Karena dari kecil saya bertanya apa iya saya tuh anak pembawa sial gitu gitu loh bang. Dan ya itu paling yang dikritik tuh paling dari penampilan. Kalau saya tuh nggak secantik mama dulu gitu loh, karena memang dari cerita-cerita orang tuh mama memang katanya dulu kembang desa lah seperti itu loh bang. Gitu. Jadi ya Jadi itu sih sedikit intinya. saya potong ya. Artinya bahwa Mm-mm. Anda tumbuh tanpa figur seorang ayah, tanpa bonding dari seorang ibu, bertemu Iya. dan hidup bersama dalam keadaan sebenarnya sudah beranjak dewasa atau remaja, tanpa Mm-mm. koneksi emosional, tinggal dengan seorang wanita yang memang panggilannya seorang ibu, tetapi bukan ibu secara emosional, tetapi dan Betul. juga membesarkan Anda lebih seperti seorang yang menghakimi atau bukan pengayom lah gitu ya. Betul, Kayak gitu betul bang. kira-kira ya. Mm-mm, mm. Jadi mungkin waktu kecil tuh setiap ada masalah apapun ya mungkin namanya anak kecil ya masalah untuk orang dewasa kecil itu untuk anak-anak mungkin besar ya bang ya.
Jadi aku tuh lebih sering sering ya, seringnya bukan setiap kali ada masalah, tapi lebih sering tuh menyelesaikan sendiri gitu loh Bang. Jadi kayak takut untuk bercerita karena nanti malah dimarahi gitu loh Bang, kayak gitu. Jadi nenek sih sebenarnya nenek kakek sih orang baik, mereka lembut gitu. Tapi ya saya nggak tahu sih mungkin namanya nenek dengan ibu orang tua yang sesungguhnya mungkin berbeda ya Bang ya. Gitu. Terbentur pada Nah, itu hak sebagai orang tua dan kakek nenek itu haknya berbeda gitu ya. Jadi mungkin mungkin terbentur pada seperti batasan itu. mungkin seperti itu ya Bang ya. Nah, Kemudian eh, ya singkat cerita ya itu garis besar background saya ya Bang ya. Jadi mungkin sekarang tuh saya jadi orang yang nggak enakan, yang jarang minta tolong sih Bang. Jarang sekali. Mungkin eh, terdesak banget baru aku tuh bisa minta tolong sama orang gitu loh. Gitu. Terus ya gitu selalu takut, selalu berpikir aku tuh harus melakukan ini untuk bisa dihargai atau disayang orang lain kayak gitu loh Bang. seperti seorang Jadi yang punya kodependensi sepertinya ya. mm-mm, Tahu kodependensi mungkin kan? seperti ya iya saya pernah dengar video abang yang itu saya. Ya Kodependensi begitu dan Bang. juga people pleaser ya. Ya, heeh. Jadi selalu takut sama orang. Jadi waktu kecil tuh emang pendiam banget. Jadi ketemu orang baru yang sebenarnya orang itu aku nggak tahu baik atau jahat, tapi selalu takut. Awal kalau ketemu orang tuh selalu takut. Hmm. Gitu Oke, sih Bang. oke. Ya, Mm. kemudian dalam Ya, perjalanan hidup, ya perjalanan hidup pun ya, ya itu karena saya kan pendiam, nggak terlalu banyak punya teman. Jadi ya pas mengenal masa-masa puber gitu ya pas punya pacar pun kadang jadi clingy gitu loh. Jadi kayak takut ditinggalkan, takut ya seperti itu. Jadi banyak ketakutan gitu dalam hidup. Intinya seperti itu. mungkin merasa tidak pantas gitu ya bahwa akan ada Ya, seseorang selalu. yang akan bersedia mendampingi kamu dalam segala hal gitu ya. Bahwa kamu tidak cukup Mm-mm, baik untuk dijaga, untuk didampingin mm-mm, gitu. mm-mm. Dan kadang sering banget minder, misalnya ngelihat teman lain yang aku rasa lebih cantik atau lebih gaul lah mungkin waktu itu bilangnya, itu langsung minder, langsung kayak kalau ibarat kura-kura tuh langsung ciut gitu loh Bang masuk ke dalam. Masuk ke dalam Kayak gitu. cangkang ya. Mm-mm. Mungkin Masuk ke mungkin dalam. itu karena ini kali ya. Anda sorry, mungkin Anda nggak pernah ketemu ya sama ayah Anda seumur hidup ya. Ketemu untuk ayah kandung tuh Orangnya ada tapi karena figurnya nggak ada gitu. Bang, ya betul seperti itu. Jadi gini loh Bang, jadi ceritanya tuh kan orang papaku tuh orang kaya dan mamaku tuh bukan orang kaya gitu. Jadi ketemu di sana pun keluarga papaku yang di sana tuh selalu kayak sedikit merendahkan gitu loh. Tapi saya nggak terlalu begitu ingat apa kata-kata yang mereka sering katakan kepada saya gitu. Artinya Jadi mungkin tumbuh tanpa figur seorang ayah kan sebenarnya. iya, iya, iya betul seperti itu sih Bang. Oke, Jadi dan itu lebih, mungkin jadi juga salah satu lukanya mm, mungkin ya. Salah satu lukanya mm, bahwa mm, kalau misalnya ayah saya sendiri tidak mau menjaga saya atau tidak ada, apalagi pria-pria lain di luar sana gitu. Mungkin mm, secara mm, tanpa mm. sadar punya luka itu begitu ya. Iya betul. Kayak gitu juga. Singkat cerita, untuk pertama kali bertemu dengan suspek NPD ini, itu dikenalin sama teman ya Bang. Jadi dikenalin teman, jadi prosesnya juga cepet banget sih Bang. Baru pertama kali ketemu, dia udah bilang suka gitu loh. Khas kalau Udah ketemu bilang NPD ya. udah suka, terus dia banyak cerita. Kita tuh sampai ngobrol tuh di rumah teman-teman tuh sampai pagi loh Bang. Kita cerita-cerita kayak seru aja gitu. Dia jadi sosok yang menyenangkan, sosok yang mengayomi, kayak jadi saya tuh berpikir gini, oh ini dia dewasa ya gitu loh Bang dengan background saya yang butuh seseorang yang memimpin gitu. Jadi kesan pertama tuh ya dia dewasa ya mungkin bisa mimpin saya gitu loh Bang kayak Itu gitu. posisinya umur udah dewasa ya, 20-an ya. Udah dewasa, udah selesai kuliah kalau nggak salah. Oke, Tapi masih belum. sudah Mm, dewasa dan sudah melewati beberapa kali hubungan.
dengan beberapa Iya, pria gitu ya. Oke. iya, iya, iya. Dan merasa Mm-mm. belum pernah menemukan seseorang yang bisa mengayomi gitu. Iya, betul. Posisinya Jadi seperti itu. memang, kadang ya Bang ada perasaan kayak, kenapa ya hidup saya tuh kayak kurang beruntung ya Bang, selalu ketemu orang yang jahat gitu ya. Dalam arti tuh sebelum menikah tuh pasangan-pasangan yang jahat ya Bang ya. Selalu ketemu orang-orang yang ya kurang menyenangkan gitu loh Bang akhirnya gitu. Kayak sebelum menikah pun saya pernah di abuse, seperti dipukul, di ya intinya kayak kekerasan fisik gitu Bang. Oke. Ya, Mm-mm. intinya sekarang pada waktu itu ya ketemu Mm. seseorang, dikenalin sama temen, first impression, pertemuan pertama luar biasa memberikan sebuah kesan yang indah gitu ya. Pada saat itu yang Iya. terjadi ya. Mm-mm. Oke. Karena dia pun kan selain menjadi sosok dewasa, dia juga uh, menyelipkan agama di mana ya mungkin umur-umur 20-an itu kan kita masih belum terlalu dekat dengan Tuhan atau kita belum terlalu beriman. Tapi ketika dengar dia bercerita tuh, oh mungkin dia tuh yang lebih beriman, dia dewasa dalam iman kayak gitu Bang. Oke. Gitu. Jadi memang saya yang haus In- akan sosok pemimpin gitu di dalam hidup. Oke. Intinya adalah datang seorang figur yang sepertinya memberikan jawaban akan sesuatu seorang sosok yang kamu cari ya pada saat itu ya. Sedikit deh Iya pada saat betul. itu ya. Mungkin teman-teman mau tahu gitu. Love bombnya itu kayak gimana sih awal-awal itu? Sesempurna gimana sih dia melakukan apa ya love bombing kepada kamu pada saat itu? Ingat nggak? Iya, garis besarnya tuh seperti ini Bang. Jadi waktu itu kan keadaan saya tuh masih baru putus dengan pacar yang abusive juga sebelumnya. Dia tuh suka bilang gini, kok bisa ya dia nyakitin kamu? Kok bisa ya dia uh, nyanyain orang kayak kamu gitu Bang. Terus kayak kalau aku sih kalau dapetin kamu, aku tuh bakalan jaga kamu, aku bakalan pokoknya intinya bakal lindungin kamu seperti itu sih Bang. Terus kita tuh sering banget ketemu Bang, nggak pernah tuh absen gitu ya. Ibaratnya setiap hari tuh pasti ada ketemu gitu. Jadi kalau nggak ketemu tuh dia, ayo dong ketemu gitu kan. Pokoknya ada aja gitu loh Bang, alasan-alasan untuk kita ketemu sampai malam, sampai eh oh ya selalu ada gitu loh Bang. Dia selalu buat acara gitu untuk bisa ketemu kayak gitu loh Bang. Pendekatannya agresif lah gitu ya. Iya, pendekatannya tuh agresif. Dan Jadi dunia kamu yang sebelumnya kelihatannya sepi, sekarang tiba-tiba jadi berwarna begitu. iya, heeh, dan dia tuh selalu ngomong kan kayak aku tuh nyari pacar buat nikah gitu kan untuk serius. Aku tuh memang nggak, aku mungkin sekarang belum ada apa-apa tapi aku tuh akan pastiin aku akan berjuang untuk pasangan aku kayak gitu. Jadi intinya tuh dia kayak ya sosok yang akan bertanggung jawab gitu, sosok yang akan memimpin gitu loh Bang. Jadi gini sih Bang, sebenarnya karena ini mungkin saya udah nikah tuh sekitar 14-15 tahun yang lalu ya. Terus karena kejadian-kejadian yang menyakitkan tuh kadang memori jam yang dulu yang menyenangkan tuh mulai hilang gitu loh Bang. Jadi agak Kayak sulit gitu. mereka merekonstruksi itu ya. Jadi agak sulit sebenarnya tapi ya itu sih yang paling saya ingat tuh ya dia. Gak Intinya apa-apa. tuh dia berpacaran tuh untuk ke depannya menikah untuk seumur hidup satu kali lah, untuk saling mendukung, untuk maju. Gitu. Intinya sih seperti itu sih Bang. Jadi yang benar-benar yang saya harapkan, saya tuh saya tuh selalu bilang gini, saya tuh nikah nggak mau cerai karena nggak enak. Jadi anak broken home itu nggak enak. Aku bilang Hmm. gitu kan. Hmm. Iya, aku juga sama, nggak mau. Aku mau tuh seumur hidup sekali. eh kita punya anak, punya sampai kita nanti kakek nenek kayak gitu loh Bang. Jadi dia tuh menyamakan gitu impian-impian yang saya mau tuh gitu. Karena memang Oke. berkali-kali saya bilang saya nggak mau ya cerai karena nggak enak rasanya gitu. Mm-mm. Dan dia terus Intinya, yakinin hal itu. intinya dia sangat meyakinkan kamu lah pada saat itu ya. Yang mana kalau Ya, kalau kalau kita lucu-lucuan sedikit, diingat-ingat mm. itu semua tuh kayak roman picisan ya. Iya ya Bang ya kayak FTV gitu ya. Oke, oke, oke. Kita masuk lah. Mungkin teman-teman udah gambaran lah bombingnya gimana gitu ya. Karena mungkin Mm-mm. merekonstruksi yang
love yang manis-manis 15 tahun itu mungkin agak sulit. Sekarang kita masuk Iya ke tahap betul. berikutnya gitu ya. Gimana tuh proses Mm-mm. menikahnya cepet lah ya waktu itu ya. Dan Iya cepet kemudian bang. perbedaannya. Itu Cepet gimana cepet. tuh? Iya. Jadi sebenarnya pas mau menikah tuh dia uh, berusaha kan bang ketemu orang tua. Pokoknya intinya tuh yang ada beberapa kendala tuh, oh dia dia kayak tabrak semua gitu loh bang. Mungkin intinya gimana caranya saya sama dia tuh harus menikah gitu loh bang ya kan. Oh iya bang, saya lupa sih bang untuk PDKT-nya itu ya bang ya. Ada satu momen di mana eh, saya kan yang itu loh bang, saya pacaran kan, terus saya hamil. Ini bukan untuk sesuatu yang dicontoh ya, ini perilaku yang kurang nggak baik malah. Jadi saya hamil, pas saya ketemu si NPD ini tuh saya hamil dan pacar saya kan ninggalin saya ya bang ya. Jadi memang love bombingnya itu di fase itu bang. Jadi di fase dimana saya lagi butuh support, butuh seseorang yang, karena saya kan waktu itu merasa saya kotor sekali, saya nggak baik, saya tuh jahat, saya tuh orang yang penuh dosa gitu loh. Tapi dia datang dengan embel-embel agamanya dia juga, dia bilang saya mau bertanggung jawab atas anak kamu, saya mau jadi papanya anak kamu gitu, kayak gitu bang. Eh, jadi Dan makanya jadi di situ, makanya di situ saya benar-benar kayak ah, terima kasih gitu, kayak nemuin pahlawan gitu loh bang, hmm. kayak gitu. Dan Mm. kemudian Nah, melanjutkan ke nah pernikahan gitu ya. ya oke, ke pernikahan selanjutnya. Jadi saya menikah tuh setelah anak saya lahir ya bang ya, 1 tahun. Dan itu dia tadi seperti yang saya bilang, semua kendala tuh dia tabrak, semua rintangan tuh dia dia atasi semua, gimana caranya biar bisa nikah sama saya ya kan bang. Nah terus sudah oke, akhirnya semua terjadi pernikahan. Tapi anehnya tuh nggak sampai berapa bulan ya Bang dari pernikahan itu. Saya tuh sebenarnya udah mulai kayak mulai, kok dia nggak bisa berubah, bukan berubah, nggak bisa meninggalkan eh, kebiasaan lama gitu loh Bang. Kayak keluar sampai pagi, pulang ke rumah tuh sampai pagi, minum minuman keras, terus juga baru-baru ini sih sebenarnya saya tahu dia pakai drugs gitu baru-baru ini. Tapi yang waktu itu saya lebih tahu tuh dia keluar pagi sampai pulang itu dalam keadaan tidak sadar gitu loh Bang. Jadi sebenarnya red flag-nya dia tuh udah saya rasakan dari awal pernikahan itu sendiri sih Bang. Jadi di situ dia ya dia masih seperti dia yang dulu. Dia nggak, ya saya merasa nggak dihargai aja sih Bang. Jadi kayak kok pulang malam terus, kurang pulang pagi terus gitu. Jadi pulang malam itu buat saya tuh spesial malah. Kayak di atas jam 10 jam 12 itu spesial karena dia terbiasa pulang pagi Bang. Kayak gitu. Jadi Sebelum ya menikah itu itu kebiasaan dia dengan alkohol dan pulang pagi itu nggak ketahuan ya? ketahuan sih Bang, ketahuan. Oke. Cuman Heeh. eh gini Bang, dia tuh minum itu rese Bang. Jadi selalu mau ribut sama orang. Selalu mau ribut sama orang. Cuman ya itu Bang, karena saya merasa dia adalah pahlawannya saya. Jadi saya nutup mata sebenarnya dari dari tindakannya dia yang itu Bang. Jadi Mm-mm. saya mikir gini, oh dia karena pengaruh alkohol. Kalau nggak ke pengaruh itu dia nggak begitu kok, gitu loh Bang jadinya. Jadi alkohol ini yang di awal tuh yang saya jadiin Alasan. tersangkanya gitu loh. Oke. Ya, jadi saya tuh kayak membesarkan hati, enggak kok, dia tuh karena minum. Kalau nggak minum dia nggak begitu kok, gitu loh Bang. Dan kamu Jadi, berpikir nah, bahwa kalau sudah menikah, mungkin dia akan berubah. nah itu dia betul sekali Bang. Karena dia pun berkata seperti itu. Enggak, kalau udah nikah, aku nggak akan kayak gitu kok. Aku akan mengurangi untuk keluar malam, untuk minum gitu. Hmm. Kayak gitu sih Bang. Oke. Kemudian, gini, kita bicara soal gini deh. Setelah menikah beberapa bulan, perubahan apa sih? Ada nggak perubahan yang drastis dari dia gitu, yang mulai menunjukkan bahwa dia tuh kayaknya seorang narsisis gitu. Maksudnya abuse apa atau berubah banget dari seseorang yang dulu kok kayaknya tuh sangat-sangat bertanggung jawab, memuja-muja dan menjadi jawaban dari doa-doanya kamu, tapi kemudian malah berubah menjadi seseorang yang kamu tuh sama sekali nggak kenal. Ini orang siapa gitu? Ada nggak begitu? Hmm, ada sih Bang. Jadi kayak mulai berkata kasar ya Bang, menghina menghina
menghina saya gitu loh Bang dengan kata-kata kamu PSK, terus sering bilang tuh kayak siapa sih yang mau sama kamu punya anak di luar nikah. Nah, seperti itu. Jadi hinaan-hinaan awal-awal tuh verbal ya Bang ya. Hinaan-hinaan kayak gitu kayak merendahkan. Cuman gue yang mau sama lo. Cuman gue yang mau sama perempuan seperti lo. Kayak gitu sih Bang. Itu sih yang awal tuh kaget tuh kata-kata yang dia yang seperti itu karena kan dari awal gini, loh kan kamu yang mau, kan kamu yang bilang mau bertanggung jawab. Kok tiba-tiba pas pernikahan itu terjadi, dia malah kayak nyesel gitu Bang. Jadi dia pun pernah beberapa kali tuh bilang, iya gue nyesel. Kenapa ya bu dulu mau sama lo? Kayak gitu sih Bang. Nah itu sih kata-kata yang menyakitkan seperti itu yang eh, di awalnya tuh saya kaget gitu Bang. Oke. Hal-hal lain misalnya kayak silent treatment gitu ya, atau pengisolasian ataupun hal-hal lain gitu, itu terjadi Oh nggak ya? iya, iya terjadi Bang. Kayak silent treatmentnya dia itu ya dia lebih kayak misalnya berkonflik sama saya nih Bang di rumah. Habis itu dia pula pergi berapa sampai pagi itu Bang. Jadi dia nggak ada ngehubungin, dia nggak bilang mau kemana. Terus habis pulang pun dia masih membahas pertengkaran yang sebenarnya saya ingat tuh bukan hal yang besar sebenarnya ya. Dia masih bahas. Terus habis itu ya sudah seperti tidak ada apa-apa. Dia mulai melakukan sesuatu ya terserah-terserah dia mau kemana, mau ngapain, nggak pernah bilang mau kemana sama siapa tuh udah nggak pernah bilang ya. Eh, yang saya rasa waktu itu tuh ya seperti itu ya Bang ya mulai jarang mengabari di mana sampai saya tuh harus mencari-cari bang suamiku tuh di mana ya nanya si A si B yang teman dia yang saya kenal juga si C misalnya dia di mana ya sama siapa ya ngapain ya kayak gitu bang jadi terus satu lagi tadi maaf bang apa pertanyaan bang selain silent treatment. Iya, misalnya apakah dia mengisolasi kamu dari orang-orang Oh sekitar iya kamu iya gitu? ya mengisolasi tuh dari gini bang jadi dia tuh kayak berasa dia tuh dia mungkin penilaian saya tuh dia berasa kalau dia tuh anggota CIA bang jadi dia tuh uh, mencari tahu mantan mantan saya tuh siapa aja bang tapi saya nggak pernah tahu tuh dia tahu dari mana ya mungkin dari sosial media saya yang dulu dulu mungkin ya bang ya itu dia misalnya gini oh lu mantan lu tuh si A ya si B ya jadi dia tuh mengungkit mantan mantan gue gak suka ya lu temenan sama si C yang temennya si mantan lu itu dia gitu terus pokoknya dia tuh sampai saya tuh pernah di momen saya menutup semua sosial media saya bang karena takut dia marah kan Karena selalu jadi dia tuh direcokin gitu ya. iya direcokin jadi jangan temenan sama si A ya si A itu kan temannya mantanmu jangan temenan sama si B itu mantanmu teman mantanmu juga kan nanti kalau kamu balikan gitu lah intinya dia cemburu jadi intinya dia bilang kalau lo masih temenan sama si A karena temannya mantan jadi dia pikir tuh aku akan balikan gitu sama mantan intinya tuh seperti itu bang jadi nah itu mulai dari situ itu sampai nutup semua sosial media bang di fase sampai nutup semua karena ini udah biar nggak ada masalah lagi biar nggak usah blok si A si B si C mending saya tutup semua aja deh Hmm. jadi semua nggak usah ada komunikasi kayak gitu bang nah itu Sifat sih controllingnya isolasinya ada dia. nggak? Maksudnya semua kehidupannya mau dikontrol sama dia gitu, misalnya gitu. Ya lebih ke misalnya saya mau ke tempat A atau ke tempat B atau ke tempat C itu tuh dia sering tuh bisa nggak nanti aja, bisa nggak nanti aja. Nah itu kan misalnya kalau misalnya saya pamit kan itu berarti masih dalam keadaan kita baik-baik aja ya bang ya belum nggak ada konflik kan. Misalnya mau pergi ke mall ini ya bisa nggak nanti aja. Jadi kemana-mana tuh harus sama dia sih bang. Jadi intinya jarang banget ya saya tuh pergi sama teman-teman tuh. Jadi intinya kemana-mana sama dia. Tapi dia tuh jeleknya kalau sama saudaranya atau misalnya sama teman dekatnya dia pas cerita tuh gini, iya dia tuh kalau kemana-mana nggak pernah bisa sama nggak sama gue. Dia tuh kemana-mana harus sama gue, minta ditemenin dulu gitu bang. Dia yang Jadi ngontrol tapi kayak ngakunya sama orang lain, kamunya yang mau sama jadi dia gitu ya. iya, karena saya pernah ditegur gini, kamu tuh ya kenapa kalau pergi tuh harus sama suami terus? Kan kamu bisa dong pergi sendiri. Kamu kan eh kalau cuman ke tempat A ini kan bisa dong harusnya sendiri. Kata dia gitu loh bang. Kok pas saya kan bingung ya kok gitu ya. Maksudnya kan dia yang ngelarang. Maksudnya dia bilang ntar sama aku aja, ntar sama aku aja. Tapi pas itu terjadi malah dia cerita sama orang, aku ya nggak pernah bisa sama pergi kemana-mana tanpa dia gitu. eh Sama keluarga tanggung jawab nggak sih? Nafkah tanggung jawab nggak sih?
Kalau dibilang tanggung jawab ya tanggung jawab, tapi dibilang enggak juga enggak. Karena gini loh Bang, karena bener-bener semua tuh dipasin Bang. Misalnya beli beras harga 20.000, ya udah 20.000 yang dia kasih. Bisa beli ikan 15.000, ya udah 15.000 yang itu dia kasih gitu. Jadi bener-bener hanya untuk pokoknya saja gitu loh Bang. Tidak Ya pernah memberi sih Bang, ruang misalnya istri untuk berkreasi gitu ya, untuk berbahagia pernah sih gitu. Bang, maksudnya momen dimana dia mentraktir tempat makan yang enak gitu kan. Tapi itu kayak harus, saya tuh harus dapat sesuatu yang menyakitkan dulu gitu loh. Dapat kayak momen yang, aduh bener-bener kayak, aduh kayak udahlah, bisa nggak sih berhenti aja gitu, sampai di sini aja gitu. Sampai bener-bener nangis yang sesebutkan dulu baru dapat sesuatu yang menyenangkan gitu Bang. Oke. Risk and reward gitu ya. Artinya ada Iya. sebuah reward baru dia akan memberikan itu setelah dia Mm-mm. melakukan sebuah tindakan abusive misalnya begitu ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya hari-hari ya semua pas, semua pas. Jadi untuk dibilang nggak bertanggung jawab ya bertanggung jawab, dibilang nggak ya. Iya. Untuk keinginan mungkin enggak ya Bang ya. Kayak Oke. gitu. Itu sebelum punya anak ya? Kehidupan sebelum dan punya anak Iya, atau setelah punya anak gimana tuh? Berubah setelah nggak? setelah setelah punya Setelah. anak Oke. ya itu Bang. Malah misalnya namanya anak-anak kan pasti berantem ya Bang ya. Apalagi jaraknya tuh nggak jauh, sekitar 2,5 tahun. Itu yang namanya anak-anak pasti berantem. Dan itu tuh akan jadi masalah juga untuk dia Bang. Kayak misalnya, oh, tuh anak lo tuh bikin adiknya nangis gitu. Terus ya ke anak juga begitu Bang. Perkataannya tuh nggak bisa dikontrol. Lu bego gitu. Lu Oh gitu ya. Kata-katanya ya kasar gitu. gitu. Bahkan Mm-mm. untuk memberi contoh yang sangat jelek untuk anak-anak gitu ya. Iya, dan maksudnya sebagai ibu kan kadang-kadang sedih ya Bang. Maksudnya dengar anak kita tuh dibentak, apalagi dengan kata-kata yang kurang bijak gitu ya kan Bang. Nah, tapi dia akan cerita tuh ke orang-orang tuh begini. Ya, ibunya tuh nggak pernah izinin saya tuh untuk mendidik anak. Gitu, Bang. Jadi padahal gini loh, saya bilang sama dia gini, kalau misalnya mendidiknya untuk kebaikan, misalnya anak-anak bikin kesalahan, dia dikasih tahu kamu salah, salah kamu tuh ini, dan itu salah, kamu nggak boleh melakukan itu. Itu kan baik ya Bang ya. Tapi kalau misalnya kamu kok, kamu baik, itu kan, itu kayak menurut saya bukan mendidik ya Bang ya. Dan itu kan saya kayak bilang, kalau kamu mendidik dengan baik, saya persilahkan, silahkan. Toh anak-anak memang banyak melakukan kesalahan dan itu harus dikasih tahu kalau kamu tuh salah. Tapi kalau kamu kayak mendidik kamu dengan cara kayak eh, menghina anak itu sendiri, itu menurut saya bukan didikan ya. Ya saya akan komplain, saya akan eh, akan komplain gitu ke dia, nggak bisa kayak gitu gitu loh Bang. Tapi dia ke orang-orang tuh bilang, iya saya tuh nggak pernah dibiarin untuk mendidik anak sendiri gitu. Intinya adalah Gitu. kalau keluar sana dia seperti yang sosok yang baik gitu ya. Baik, betul Bang. Aduh, kalau kalau untuk keluar sana tuh sampai saya tuh sampai bilang kenapa sih kamu kalau di rumah tuh kayak kayak iblis tapi kalau di luar sana kamu kayak Hmm. malaikat. Kenapa? Salah saya tuh apa gitu kan sampai Hmm. sampai sampai kadang-kadang sampai nangis tuh nanya kayak gitu Bang. Jadi kan gini Bang, dia itu kan pelayanan ya Bang ya Hmm. di salah satu gereja terbesar juga di Indonesia. Dia tuh pelayanan. Jadi tuh dia memang image, mungkin dia menjaga image baiknya dia ya Bang ya. Eh, Oke. jadi di luar tuh dia luar biasa sih Bang, luar biasa baik ya. Kayak misalnya dia tuh menolong teman yang misalnya kesusahan, dia misalnya temannya minta tolong, ada berapa dulu nggak minta tolong, itu langsung Bang dikasih. Terus misalnya temannya curhat tentang rumah tangga, oh dia bijaksana sekali Bang. Hmm. Bijaksana sekali, ngasih nasihat kalau suami itu harus begini, ayah tuh harus begitu gitu, itu luar biasa Bang. Nah terus kalau di dalam Sama. rumah tangganya sendiri dia nggak ada penerapan itu. Kadang lucu sih Bang. Artinya dua sosok yang berbeda ya, gitu ya. Dua Satu sosok yang orang yang bisa berbeda. punya dua wajah yang berbeda gitu ya. Mm-mm. Tapi kadang bingung ya Bang, kenapa? Maksudnya dia tahu loh, maksudnya ayah tuh harus begini, begitu, eh, suami tuh harus begini, begitu. Dia sebenarnya tahu dong ya Bang ya, karena dia menasihati orang lain kan. Tapi kenapa dia nggak menerapkan itu sendiri gitu di dalam rumah tangganya dia, gitu loh. Dia malah melakukan hal-hal yang menghina istrinya sendiri, menghina kadang anaknya sendiri gitu loh. Kok Hmm. jadi lucu sih kadang-kadang kayak.
kok bisa Iya. sih kayak gitu gitu loh bang. Oke. Dan satu lagi sih bang, Hmm. kadang-kadang misalnya kita kan dalam lingkup pelayanan ya bang ya, pasti setiap ada masalah itu di dalam lingkup itu yang akan menyelesaikan, maksudnya kita akan mencari solusi ke lingkupan situ ya kan bang. Jadi saya misalnya cerita nih sama pemuka agama A misalnya, "Eh, Pak, saya tuh kejadian dengan suami itu begini, Bapak. Kejadiannya begini, tapi dia kok malah kasar sama saya gitu. Dia akan marah, Pak. Bang, ketika di rumah, lu ya ngumbar aib suami sendiri. Lu, Pak, mau ngehancurin pelayanan gue, gitu, Bang. Jadi terus dia akan balikin. Ya, karena dia itu gak pernah bersyukur, selalu kurang. Saya kasih segini, dia selalu kurang, selalu nuntut minta dibeliin ini, minta dibeliin itu, gitu loh bang. Padahal kan kadang gini loh bang kan, dalam keadaan misalnya nggak bertengkar nih, misalnya kita lagi baik-baik aja, wajar kan kalau misalnya istri tuh bilang gini, kayaknya beli rumah uh, enak ya, kita punya rumah sendiri, kita punya usaha sendiri gitu. Membicarakan Kan itu impian-impian gitu ya. impian-impian tuh kan sama suami sendiri tuh harusnya Ya. wajar ya bang ya, kayak punya impian, punya rumah sendiri, punya usaha atau punya apa sendiri itu kan wajar ya bang ya. Atau misalnya gini, kayaknya aku butuh kendaraan satu lagi deh, karena kan kita waktu itu cuma satu ya bang, jadi harus ganti-gantian tuh agak sulit ya bang ya. Hmm. Nah itu kan kayak, tapi nggak ada kata-kata harus ya beli besok, harus ya beli bulan depan, nggak ada bang. Jadi cuman kayak kayaknya butuh ya satu lagi gitu gitu aja, kayak lebih, saya tuh lebih ngajak sharing sih sebenarnya, kayak Hmm. ya udah yuk kita usaha sama-sama gitu kan untuk nabung atau apa. Itu sebenarnya saya pengennya jawabannya seperti itu, tapi dia akan ngomong ke orang-orang tuh kalau saya tuh nuntut nuntut pengen beli rumah, nuntut pengen beli ini, pengen beli itu gitu loh bang. Jadi kadang-kadang loh, kenapa impian-impian saya tuh dijadiin tuntutan, maksudnya dijadiin sesuatu yang salah gitu loh bang. Sedangkan saya ngomong sama suami sendiri, kadang saya bilang, ya kan wajar dong suami sendiri, masa saya harus ngomong sama suami orang? Itu kan baru aneh gitu loh. Kadang-kadang tuh saya tuh ngomong tuh kayak gitu gitu sama dia tuh. Lah, ya terus kalau nggak sama suami sendiri, saya harus ngomong sama siapa? Gitu. Jadi ya itu, apapun yang saya lakukan tuh akan nyampe keluar tuh ya dijadiin sesuatu yang negatif gitu bang. Oke. Artinya adalah bahwa Anda sebenarnya itu ketika misalnya suami atau partner hidup kita itu kan sebenarnya harusnya jadi sama-sama untuk mengembangkan sayap, jadi ya sayap sebelah kiri dan Mhm. sebelah kanan dan terbang bersama. Ini Betul. justru jadi kayak musuh gitu ya. Jadi seperti Jadi seorang kayak kompetitor musuh. kan gitu kan. Iya. Harusnya dia yang ikut menerbangkan sayapnya kamu atau terbang bersama-sama lah gitu. Dia justru jadi Heeh. orang yang menahan sayapnya kamu untuk tidak bisa terbangkan gitu ya. Betul, betul sih Bang. Jadi satu kejadian juga sih Bang. Jadi waktu itu kan memang dia lagi nggak keadaan kerja kan. Hmm, dia ada satu, dia juga kerja waktu itu tuh di perusahaan eh, TV yang lumayan besar. Jadi dia tuh pas dipecat itu dia sempat drop memang Bang. Sempat kayak stres gitu loh Bang. Dan itu tuh lama sekali Bang, dia selalu menyalahkan saya. Dia bilang, Kak, lu tuh pembawa sial, sampai gue tuh bisa dipecat dari perusahaan gitu bang. Jadi tapi bang itu tuh kenapa ya? Mungkin jadi saya waktu itu sempat mengiyakan, kenapa? Karena waktu dia masih kerja itu bang, dia kerja, dia pelayanan. Itu tuh dia pernah bilang tuh gini, gila ya, gue di dalam pelayanan gue naik terus, dalam pekerjaan juga gue naik terus, tapi di dalam rumah tangga kenapa selalu berantakan? Itu kenapa? Karena lu istri yang nggak bisa jadi istri yang baik, lu pembawa sial gitu kan bang. Nah, itu tuh saya kayak mengiyakan gitu loh bang, secara tidak sadar saya sakit, saya kecewa, saya sedih, tapi saya secara nggak sadar tuh mengiyakan itu semua karena terlalu sering di doktrin ke Diulang-ulang dalam, terus. diulang-ulang terus. Jadi iya ya apa iya gitu loh bang. Jadi Hmm. pas dia pas dalam satu momen kita ada satu keributan, saking saya sudah tidak kuat bang, saking sakitnya ocehan dia, hinaan dia ke saya bang, sampai pernah saya tuh ditonjok hidung saya tuh sampai berdarah ya bang ya, sampai nggak mimisan sih bang, kalau mimisan kan mungkin netes ya bang, kayak misalnya ngalir gitu, ini bener-bener ngocor gitu loh bang, darahnya tuh kayak Hmm. deras gitu loh bang, sampai tisu satu kotak itu tuh habis bang. Itu nah terus saya juga pernah eh, dia tuh dalam waktu itu tuh minum sendiri di rumah bang, memang dia sendiri minum sampai tengah malam, tapi saya tidur kan, karena saya nidurin anak tuh biasa ketiduran juga kan ya bang ya.
karena kecapean siangnya. Jadi eh pas saya kebangun tengah malam tuh mungkin sekitar jam 1 jam 2 itu, saya bilang, loh kok kamu belum tidur? Tidur dong udah malam. Dan saya tuh nggak sadar dia lagi minum. Nah, Hmm. tiba-tiba dia tuh bilang gini bang, eh Halo? iya Halo? bang, Halo? Dia bilang apa? ya ya ya, dia bilang gini bang, lu selingkuh. Loh, kok bisa? Orang baru bangun. Nah, karena kan waktu itu saya tuh kebangun gara-gara eh, mau ke kamar kecil kan ya bang ya. Loh, iya apa sih? Udah tidur sana, bilang gitu kan. Dia langsung pas saya menuju kamar kecil, dia langsung kejar gitu, maksudnya ngikutin dari belakang kejar. Pas saya di toilet tuh dia dorong saya, dia cekik saya sampai rahang saya tuh geser bang. Oke. Dan semalaman itu dia cuma ngoceh kalau saya tuh selingkuh. Saya tuh selingkuh sama si A, si B, si A, pokoknya macem-macem bang. Itu semalaman saya sampai akhirnya tuh saya nangis. Saya bilang udah ya, tolong maaf, maafin aku. Aku nggak akan begitu lagi. Sampai saya tuh kayak mengakuin sesuatu yang sebenarnya saya nggak lakuin gitu bang. Hmm. Jadi maaf ya, maafin jadi tolong, anak-anak udah mau bangun, ini udah jam 5 pagi bang, waktu itu bayangin jam 5 pagi itu dia masih ngoceh bang, ngulang kata-kata yang sama, menghina, nuduh saya selingkuh, nuduh saya ABC yang negatif-negatif gitu, sampai tolong udah stop dulu, ini anak-anak sebentar lagi bangun mau sekolah, udah ya tolong kita udahin dulu, sampai saya tuh begitu bang, sampai saya memohon. Nah di situ momen saya di situ, karena saking saya kecewa, sakit hati, itu saya pas dia ketidur tuh akhirnya dia tidur. Setelah saya ngantar anak tuh dalam keadaan bengkak semua karena habis nangis, habis merah semua gitu. Terus saya tuh sampai doa sama Tuhan tuh gini, Tuhan, tolong saya sudah tidak kuat. Tolong, saya nggak tahu lagi harus gimana. Tolong. Jadi kata-kata tuh hanya keluar tuh cuma Tuhan, tolong, Tuhan, tolong, Tuhan, tolong gitu aja, Bang. Dan nggak tahu gimana, dia tuh nggak lama dipecat dari pekerjaannya dia itu karena dia melakukan suatu kesalahan kan bang. Karena sebelumnya kata-kata dia selalu bilang saya itu yang menyebabkan semua itu terjadi kan karena saya yang membawa sial kepada dia. Jadi hmm, ya saya lama juga sih mengiyakan itu. Oh iya ya mungkin gara-gara saya, mungkin gara-gara saya. Nah, singkat cerita tuh Bang, karena dia udah mulai nggak punya pekerjaan, saya mulai cari pekerjaan tuh untuk membantu perekonomian di rumah kan ya Bang. Waktu itu saya kebetulan ketemu teman saya eh yang punya dekorasi wedding gitu Bang. Eh WO begitu. Jadi, tapi saya lebih fokus ke dekorasinya. Jadi sudah saya mulai bekerja, saya bilang ya udah tolong anak-anak diurus dulu di rumah pas saya kerja ya. Gitu dia bilang oke. Dia mengiyakan tuh Bang, oke. Tapi pas momen saya bekerja itu, saya pulang kerja rumah berantakan, anak-anak nggak keurus gitu Bang, kayak belum mandi, belum makan, terus kadang sekolah jadi terlambat, kadang nggak sekolah gitu Bang. Terus belum lagi kalau saya lagi di tempat kerja. Saya kan dipercaya tuh untuk ketemu klien. Karena waktu itu kan dekorasi kita tuh by request ya Bang. Maksudnya kayak si calon pengantin ini maunya dekorasi seperti apa. Jadi kita memang harus banyak ngobrol dan banyak melihat tempat yang akan kita dekor nantinya gitu kan. Dan pasti kan kalau nggak kafe, pasti hotel. Kebanyakan hotel kan ya Bang. Nah, di situ tuh dia harus selalu mengabari bang. Namanya ketemu klien, kita kan nggak bisa terus-terusan pegang handphone ya bang ya. Maksudnya kita ngobrol sama orang nggak sopan kalau kita terus-terusan pegang handphone atau ngechat orang atau sibuk sendiri gitu kan. Jadi dia tuh selalu bilang, lu lagi selingkuh ya? Kok ke hotel mulu? Tapi kan sebelum ketemu klien tuh saya pasti bilang gini, nanti ke hotel ini ya ketemu klien. Nanti ke hotel ini ketemu klien gitu kan pasti saya ngabari ya bang ya. Atau kadang-kadang saya foto nih di sini ya gitu. Itu selalu bang, saya selalu karena saya nggak mau ada konflik kan bang ya. Maksudnya sebelum itu terjadi sebisa mungkin saya menghindari gitu. Jadi padahal dia udah tahu, udah kadang-kadang kliennya saya fotoin bang, gitu kan. Tapi dia terus ngechat ataupun nanti pas saya pulang tuh dibahas gitu kan bang. Lu selingkuh kan, lu ke hotel mulu loh. Saya kerja di sini loh bidang ini, gimana nggak ke hotel gitu kan. Nah suatu ketika ya pas saya lihat kok saya kerja saya itu untuk keluarga untuk kita ngebangun lagi nih keluarga kita tapi kok malah anak-anak saya nggak keurus saya kerja untuk anak-anak tapi anak-anak saya malah nggak keurus
Di situ kita konflik lagi bang. Saya bilang, loh ya udahlah, saya kerja kamu cemburu, anak-anak aku urus, jadi untuk apa sih? Mending kamu deh yang kerja. Kalau kamu terus-terusan negative thinking, ya udah kamu aja yang kerja. Aku di rumah, aku bilang gitu. Nah di situ saya udah mulai di rumah lagi tuh bang. Jadi tapi dia lama belum dapat kerjaan gitu kan. Tapi sering dia di rumah, malah sering konflik kita bang. Malah masalah-masalah kecil jadi besar gitu kan. Terus singkat cerita lagi bang, dia mulai ya dapat pekerjaan tapi bukan pekerjaan yang tetap. Saya tuh hamil anak ketiga ya kan. Saya hamil anak ketiga. eh, ada satu eh, momen tuh dimana kita ya konflik. Saya kurang ingat ya bang, karena hampir sebagian besar itu penyebabnya itu hal-hal sepele bang, hal-hal sepele. Misalnya dia kritik saya tuh apa, misalnya eh, kamu tuh ya kalau pergi tuh ya gak usah lah sama si A si B gitu kan. Terus oke ya saya mengiyakan, misalnya iya ya oke gitu kan, mengiyakan. Tapi dia tuh akan terus gitu bang, kayak ngoceh gitu loh bang, ngoceh. Gimana caranya tuh saya tuh meledak gitu, gimana caranya tuh saya kayak marah dan melakukan sesuatu yang kasar, yang di luar kendali saya gitu loh bang. Gimana caranya tuh pertengkaran Karena harus jadi terus besar gitu. diprovokasi. Iya, karena terus begitu bang. Misalnya saya diem nih, misalnya saya diem karena ya udahlah oke gitu loh. Ya udah oke, besok ya nggak gitu lagi gitu. Tapi dia terus akan ngoceh 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 sampai saya tuh benar-benar meledak. Baru dia akan kayak eh waktu itu saya hamil tuh bang ya, yang balik lagi saya hamil anak ketiga, kita berantem. Nah terus saya kan bilang iya oke, pokoknya intinya saya tuh kan bilang iya udah gitu udah ya. Terus dia tuh akan provokasi provokasi, akhirnya besar, saya meledak tuh bang, bener-bener saya tuh marah gitu kan memang. Terus sampai saya tuh mulai ngoceh juga bang, mulai teriak juga gitu nada tinggi. Terus dia mulai begini, tuh kan lu kan nada lo tinggi kan, mau didengar anak-anak ya, lu kalau ngomong tinggi-tinggi gitu lo nggak mikirin tuh anak-anak gimana gitu loh bang. Jadi itu kan bikin saya, bikin saya tuh kayak mulai, loh kan lu yang mulai duluan gitu loh, lu yang mulai pertengkaran yang duluan. Tapi dia kayak, ya dia tuh kalau kalau marah tuh dia akan cerita ke orang, dia kalau marah tuh depan anak-anak menghina suaminya sendiri, jadi suami tuh nggak punya harga diri depan anak-anak kayak gitu bang. Jadi udah berantem, akhirnya dia eh, menghina saya, menghina ya masa lalu saya ya bang, menghina yang dari tadi awal kasus yang saya ceritain itu tentang masa lalu saya yang kurang baik. Itu kan eh, selalu jadi trigger saya untuk ngamuk ya bang ya, untuk meledak tuh itu trigger utama saya. Kayak kayak kan kamu tahu semenderita apa aku dulu, sesedih apa aku dulu, sehancur apa aku dulu, tapi kenapa kamu jadi orang yang terus mengingatkan aku tentang momen itu gitu loh bang. Jadi kecewanya tuh luar biasa gitu bang. Saya rasa saya ngamuk, saya dibilang ya gitu perempuan gak benar, perempuan yang eh, gak ada yang mau sama lo kalau bukan gue gitu. Itu udah tuh saya tuh dibilang perempuan yang jual diri gitu bang. Saya memang karena meledak saya lempar piring ke dia. Saya sambil nangis saya bilang, oh perempuan jual diri pun kalau dia di depan matanya bilang seperti itu dia nggak terima. Apalagi saya bukan orang yang begitu gitu loh bang. Saya sambil nangis bilang gitu. Terus dia entah gimana tuh bang, kayak cepet banget sih kejadiannya, dia cekik saya bang. Padahal keadaan saya lagi hamil 6 bulan ya bang. Dicekik saya sampai saya tuh black out gitu loh bang, hitam semua ya bang. Tapi karena saya ingat, wah saya nggak boleh nyerah karena ada anak di dalam perut saya gitu kan. Saya harus bangun gitu loh bang. Entah kekuatan tuh kayak keluar gitu. Saya membela diri, saya dorong, saya nggak. Kemudian tuh saya gigit perut dia bang, gigit. Gimana caranya kan biar lepas kan. Udah. Terus akhirnya dia telepon saudaranya yang pengacara, dia bilang kalau dia ditusuk oleh saya. Akhirnya pengacara, singkat cerita tuh pengacaranya datang dibawa polisi. Dia laporin saya ke polisi dan mau bawa saya untuk dipenjara bang. Dan tapi dia pergi bawa anak saya yang kedua. Dia tuh gitu bang, kalau misalnya berantem sama saya itu tuh dia selalu, gue ceraiin lo ya, terus lo nggak akan bisa lihat anak ini lagi gitu loh bang. Selalu begitu ancamannya tuh berulang tuh seperti itu sepanjang saya menikah tuh begitu bang. Selalu dibawa berantem, bawa pulang anak, bawa pergi anak
saya ke rumah ibunya dia, gue pergi ke rumah ibunya dia, kayak gitu bang selalu. Jadi udah di situ hmm, eh, apa ya, ya itu pokoknya sedih banget sih bang, lagi keadaan hamil dilaporin polisi, dituduh, terus mau diceraiin dia bilang ya. Sebenarnya sih sebenarnya sih untuk dia bilang mau cerain saya itu udah sepanjang pernikahan tuh udah sering banget diucapin, bahkan bang mungkin 1 2 bulan kita baru menikah tuh dia udah mau ngancam mau cerain saya bang. Itu tuh sepanjang pernikahan tuh begitu, tapi tetap Selama sakit gitu 15 tahun. rasanya ya, tapi tetap sakit ya rasanya gitu, tetap. Sampai pernah tuh dia bilang, gue mau cerain lu karena gue mau cari perempuan yang bisa nyari duit nggak kayak lu, nggak berguna, kayak gitu loh bang kadang-kadang. Nah udah, kemudian tuh udahlah ya bang, long story satu, saya uh, nemuin dia berselingkuh bang. Eh, awalnya saya nggak tahu kan, saya tipe orang tuh yang nggak mau ada konflik, jadi saya lebih memilih tuh untuk nggak tahu dan nggak mau tahu gitu loh bang, memang ya. Dan saya tuh nggak pernah berusaha mau tahu dia di luar tuh ngapain, kemana, sampai udah fase di mana ya udah dia keluar mau pulang mau enggak ya udah terserah gitu loh. Jadi udah nggak, bukannya apa ya, daripada saya nanya-nanya nantinya malah jadi konflik gitu ya, ya udahlah. Saya lebih suka nata perasaan saya aja gitu loh. Oh ya udahlah, percaya aja sama suami gitu. Dia di luar nggak ngapa-ngapain. Tapi pas saya nemuin dia selingkuh, ada chatnya bang, chat mesra, I love you, I miss you gitu. Terus sampai dia nemuin perempuan itu ke kotanya si perempuan selama 2 malam 3 hari bang. Terus kemudian saya juga dengar lagi kalau ternyata sebelum suami saya tuh nemuin si perempuan ini pun, si perempuan ini nemuin si suami saya ini ke kota suami saya gitu loh bang. Jadi mereka tuh saling mengunjungi gitu intinya. Dan di situ pas saya tahu pun saya nggak marah sih bang. Maksudnya kecewa, marah tuh saya lebih, saya mau pendem aja gitu kan. Saya bilang sama dia gini, ya sudah, kalau kamu memang pilih dia, saya silahkan lanjutkan. Tapi urusan kita tolong tetap sama anak-anak tanggung jawab masing-masing gitu. Saya urus, tapi kamu tetap supply saya dari segi keuangan karena memang saya belum bekerja kan ya bang ya. Gitu terus dia mau oke kan tuh bang, awal-awal tuh iya oke. Terus pas saya bilang saya tahu dia selingkuh tuh, dia malah bilang gini sih bang sama saya, ya lu lah gak pernah support suami, gak pernah cukup apa yang udah suami kasih, selalu menuntut. Sekarang kalau gue dapetin seseorang yang bisa support gue dan dia bisa mengerti keadaan gue yang sekarang, coba lo tanya sama orang-orang siapa yang gak senang, kayak gitu bang. Oke. Terus ya ya udah silahkan lanjutkan, saya bilang silahkan lanjutkan. Tapi ya udah, saya cuma minta tanggung jawabmu sama anak-anak aja. Udah, yuk kita berdua tetap bekerja sama untuk masa depannya mereka aja. Udah, silakan lanjutkan. Bilang gitu. Tapi bang, karena ya dia tuh kenal tuh dari aplikasi Live Live itu ya bang ya, kenal si perempuan ini. Karena waktu itu kan memang keuangan kita tuh lagi jatuh ya bang ya. Jadi dia bilang saya mau live untuk dapetin pemasukan lebih ya. Saya support sih sebenarnya bang, dari awal tuh kayak saya pasangin wallpaper, saya bilang ya udah kamu live di sini biar nggak diganggu anak-anak. Terus backgroundnya saya bikin bagus lah sebisa saya waktu itu. Itu kan sebenarnya ada bagian dari support saya ya, harusnya ya bang ya, dengan keterbatasan saya tuh saya coba. Tapi seiring berjalannya itu dia ketemu si perempuan itu yang katanya suka ngasih gift lah, suka ngasih ya mensupport dia kapanpun dia live, dia si perempuan itu selalu ada, selalu siap sedia lah intinya begitu. Kalau saya kan nggak bisa karena saya harus urus anak, saya harus urus rumah dari A sampai Z itu semua saya yang uruskan ya bang ya. Jadi nggak mungkin ada waktu banyak untuk lama-lama dalam live itu tuh nggak mungkin kan bang. Hmm. Tapi si perempuan itu selalu ada tuh. Udah singkat cerita tuh perselingkuhan itu, dan saya bilang, terus mau lu apa sekarang, dia tanya begitu. Ya kalau misal karena terus di ibaratnya tuh dipanas-panasin bang. Di dalam live itu pun dia selalu tetap bersama bang, walaupun saya udah tahu bang tetap bersama. Bahkan mereka tuh kode-kodean pada mereka saya tuh nggak tahu ya mereka tuh sadar atau enggak, tapi saya tuh tahu gitu kode-kode yang mereka kasih tuh tahu gitu loh bang, gitu tetap bersama bang selama saya tahu. Sesudah saya tahu pun mereka tetap bersama, kayak nantangin gitu loh bang kasarnya tuh, kayak ya udah gue begini emang lu mau apa gitu loh bang.
Nah, udah. Terus saya kan mulai emosi lagi kan. Mulai kayak, kalau bisa lu jangan ditunjukin bisa nggak sih? Nggak usah di publik gitu loh. Main cantik bisa nggak sih gitu tuh. Saya tuh bilang kayak gitu kan. Terus ya udah mau lu apa sekarang? Ya udah kayaknya kalau misalnya kayak gini terus kita berpisah aja. Oke, lu yang urus ya gitu loh bang. Udah dia bilang oke, ya saya urus dong bang ya kan. Karena memang saya pikir itu adalah suatu kesepakatan kan. Saya urus, tapi dia mulai ini saya lagi bang, hovering ya kan. Istilahnya tuh dia hovering saya lagi kayak, "Ah, nggak ada perempuan lain selain kamu. Aku nggak peduli sama perempuan lain. eh aku cuma butuh kamu, kamu support sistem aku," kayak gitu bang. Misalnya saya misalnya gini loh, kok lupa sama omongan yang kemarin, sampai saya tuh sering capture chatnya dia, terus saya kirim, kamu pernah ngomong ini loh, kamu bilang dia yang support kamu loh, kok kamu bilang sekarang dia nggak berarti buat kamu gitu kan. Awal-awal tuh saya masih ngeladenin chatnya dia bang, ya kan. Nah udah, eh sampai akhirnya tuh kan saya ketemu mulai apa sih ini sebenarnya yang terjadi tuh bang ya, kok hidup saya tuh capek banget gitu loh bang, di dalam rumah tuh kayak neraka gitu loh, kayak capek gitu loh bang, dari segala sisi tuh saya kayak kayak diserang tuh dari segala sisi gitu loh bang ya, dari abusive secara fisik, secara mental, secara verbal, terus sekarang diselingkuhi juga gitu loh. Apa sih sebenarnya ini gitu loh bang, saya tuh mulai cari-cari tahu, saya mulai-mulai kayak, kok makin lama tuh saya tuh makin gak kenal sama dia gitu loh bang, saya makin asing sama dia padahal kita udah bersama tuh sampai belasan tahun tuh kayak, kok nggak semakin nggak ngerti dia gitu loh bang. Saya mulai cari apa ini semua sampai satu momen tuh saya dengerin YouTube tuh kan, YouTube itu kan saya misalnya lagi kerjain rumah gitu ya bang ya, itu kan YouTube kalau misalnya kita pilih satu video itu kan dia kan beruntun ke mana-mana gitu ya bang ya, sampai akhirnya tuh saya nemuin channelnya abang nih, kebetulan lagi membahas soal NPD gitu kan, apa nih NPD gitu kan. Oke dibahas gini-gini loh, kok mirip gitu kan ya bang ya, saya coba lagi cari channel lain tentang NPD gitu, maksudnya saya nyari bukan satu sumber aja gitu kan bang, saya nyari beberapa sumber apa itu NPD gitu kan, mulai dari baca di Google sampai chat GPT bang sampai tik apa ya, TK-TK gitu kan aplikasi itu, sampai di mana-mana saya cari kan ya bang, dari beberapa orang gitu kan saya coba denger denger, denger. Terus karena memang saya lebih nyaman ke channelnya abang karena uh, lebih lebih detail gitu ya bang, dan lebih banyak gitu untuk pilihannya, saya coba untuk buka channel abang ya udah, jadi video satu kedua kedua saya dengerin semua bang, sampai kadang-kadang satu video tuh dua tiga kali saya dengarkan. Oh begini kok sama ya, maksudnya kenapa yang si Bang Nofri ini omongin itu kok kayak lagi ngomongin suami saya gitu, kok lagi ngomongin si A ini gitu loh, kok kayak lagi ngomongin orang ini, kok bisa ya mungkin sekitar 80-85% tuh kayak lagi ngomongin si A ini loh bang gitu loh, kok bisa kok, sedangkan abang aja orang lain nggak tahu dari mana gitu kan kita, tapi kok kayak lagi ngomongin si ini. Nah di situ mulai saya sadar gitu loh bang, oh ternyata yang saya hadapi selama ini tuh orang yang punya kecenderungan punya NPD gitu kan bang. Nah di situ saya belajar lagi gimana cara menghadapi dia, cara, karena kan awal-awal sebelum saya dapat pengetahuan itu cara menghadapinya dengan emosi juga ya bang ya, dia konfrontasi apa ya saya balas dengan emosi juga gitu kan bang. Eh, Pernah satu momen tuh di mana dia tuh konfrontasi saya kan, saya kepancing, dia pegang video handphone, dia rekam tuh saya yang lagi marah-marah, dia rekam, dia kirim ke semua teman-temannya dia dan teman-teman saya bang. Itu tuh aduh kayak kok bisa sih kayak gitu gitu, dan itu Bang Nofri kalau nggak salah pernah ada satu video yang ngomongin hal Reactive itu juga abuse kan ya. namanya. Iya betul Bang, Ya, benar. Kok sama gitu loh Bang ya. Tapi bersyukur dengan saya tuh nonton videonya Bang gitu kan, banyak hal yang saya pelajari. Mungkin sekali saya belum paham ya Bang ya, dua kali apa nih, ketiga keempat tuh saya mulai oh ya ternyata saya tuh harus tenang, nggak usah peduliin apa yang diomongin sama dia, tuh nggak usah lagi kita respon apa-apa gitu loh Bang. Jadi sekarang tuh saya lebih 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 intinya tuh punya punya peluru gitu loh Bang untuk ngadepin masalah ini kan, punya sedikit kekuatan lagi untuk bangkit lagi bang, untuk kayak
Ternyata saya dulu berharap dia itu akan berubah. Mungkin sekarang belum, mungkin besok, mungkin besok, mungkin besok sampai belasan tahun, dan sekarang saya ngerasa saya udah tenaga saya udah habis ya Bang ya. Anak-anak sudah mulai besar, saya harus fokus tentang mereka gitu loh Bang, pertumbuhannya mereka, karena yang satu udah mulai remaja ya Bang ya. Karena remaja, dari anak-anak remaja itu butuh ekstra perhatian ya Bang ya. Dan saya juga semakin berumur, semakin tenaga udah semakin habis, terus bukan penyakit ya. Kesehatan saya pun nggak, mulai sedikit terganggu sih Bang. Dari mental yang terganggu itu, kesehatan saya juga banyak yang terganggu sih Bang. Kayak saya mudah capek, saya tuh selalu pengen tidur terus gitu loh Bang. Padahal tidur saya tuh udah banyak gitu loh Bang. Jadi kadang-kadang misalnya saya tuh hobi baca novel gitu Bang. Saya hobi baca eh apa komik gitu Bang. Itu hobi itu tuh udah nggak menarik lagi gitu Bang sekarang buat saya. Terus saya hobi nonton. Itu tuh udah nggak menarik semua. Yang dulu tuh yang bener-bener ada film apa harus saya kejar. Terus ada drama Korea apa tuh harus saya tonton gitu loh Bang. Sekarang tuh semua nggak ada Bang. Saya udah nggak ada ketertarikan tentang hobi apapun gitu loh Bang sekarang. Bahkan kadang-kadang tuh kayak kayak orang sakit tapi nggak sakit gitu loh Bang, cuman terkapar di tempat tidur gitu loh Bang. Kayak makanya di situ saya udah harus merasa saya harus bangkit, ini saya bukan diri saya lagi gitu loh Bang. Yang dulu tuh saya tuh seneng alam, saya tuh seneng jalan-jalan, semua semua hobi, semua kesukaan saya tuh dulu tuh udah nggak ada. Sa nggak ada yang mau saya lakuin lagi tuh Bang. Jadi di situ kayak kok aku jadi orang lain ya, kok jadi kayak gini ya, jadi kayak hidup segan masa tahu mau gitu loh Bang, jadi kayak mayat hidup ya ibaratnya gitu kan. Jadi di situ sih saya harus bangkit untuk anak-anak juga, karena kalau nggak ada saya anak-anak sama siapa gitu loh Bang. Makanya saya lebih sekarang tuh lebih banyak ya memperdalam ilmu, bukan untuk apa tapi untuk saya harus tahu apa yang saya hadapi gitu kan, karena selama ini bingung kan ya Bang ya. Karena selama ini bingung apa, terus disalahkan karena ya karena saya yang salah selama ini gitu kan. Jadi merasa iya saya, apa saya yang salah, apa saya yang, kadang merasa apa saya yang penyebab semua ini gitu loh Bang. Terus ya udah saya mulai belajar, mulai memahami apa yang terjadi, dan memang betul ya Bang ya, makin lama itu bukannya malah makin membaik, tapi malah makin buruk ya Bang ya. Dari pertengkaran yang cuman adu mulut, mulai dari fisik, mulai penghinaan, tuh bukan ke diri saya lagi, mulai penghinaan tuh mulai kemana-mana Bang sekarang Bang. Mungkin keluarga, dari ke anak itu. Jadi mulai kemana-mana penyerangan itu ya Bang ya. Jadi ya saya memang harus sudah bangkit sekarang. Jadi saya mau berhenti untuk jadi orang yang punya misi untuk menyelamatkan si A ini, Mhm. lebih ke untuk mencintai diri sendiri sih Bang sekarang, untuk lebih ke oh enggak, aku layak bahagia, aku layak loh di dunia ini untuk dapetin sesuatu yang selama ini udah lama sekali aku gak ada rasain lagi gitu Bang, kayak tertawa, kayak menikmati me time itu tuh, itu jauh sekali Bang, saya udah nggak pernah merasakan itu ya Bang ya. Dan itu saya udah mulai mau bangun lagi Bang, mau ah, harus bahagia, nggak ada kata terlambat. Saya kan pikir udah tua, tapi enggak, sekarang saya harus bangkit, saya harus menikmati hidup saya yang mungkin nggak tahu sampai kapan ini. Saya harus bahagia, saya layak bahagia. Jadi saya tuh ngedoktrin diri saya sendiri, saya layak bahagia. Saya harus udah saatnya meng-cut off orang-orang yang toxic ibaratnya di dalam hidup saya. Saya harus pintar lagi memilih orang siapa yang harus ada di dalam hidup saya, walaupun itu adalah ayah dari anak-anak saya dan suami saya sendiri, itu saya harus selesaikan. Karena masalahnya dia biarkan dia yang selesaiin sendiri, seperti yang pernah Abang bilang juga di video Abang, kalau kalau masalahnya dia adalah orang dewasa yang harusnya menyelesaikan masalah diri dia sendiri tanpa bantuan orang lain, termasuk saya gitu kan ya Bang ya. Setiap Dia orang harus udah, bertanggung jawab akan kehidupannya iya, sendiri gitu. iya, bukan saya gitu kan. Kadang kan sering kali kan dia bilang, gue tuh hancur kalau nggak ada lu, gue tuh nggak bisa, lu tahu sendiri kan gue nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada lu. Sering kan ya Bang, pas hovernya dia tuh kata-kata seperti itu kan sering terjadi gitu kan. Kadang-kadang saya kemakan, oh iya kasihan ya gitu kan. Dia begitu ya, gimana kalau dia kenapa-napa gitu. Tapi sekarang ya enggak lah, kamu udah dewasa gitu, saya harus, kamu udah dewasa, kamu orang dewasa, kamu harus bisa menyelesaikan apa yang sudah kamu hadapi, yang sudah kamu buat gitu kan. Walaupun kita ada ikatan suami istri, tapi kalau kamu sudah keterlaluan sama saya,
itu nggak bisa. Saya manusia yang punya hak asasi gitu kan. Mau status kita apapun, saya punya punya hak untuk tidak diperlakukan jahat gitu kan, Bang ya. Kayak gitu. Makanya sekarang saya sudah memutuskan untuk berpisah. Walaupun memang ya namanya mental kita yang selama ini sudah dirusak itu sulit untuk untuk pulih seperti Butuh waktu lah ya. sebelumnya, butuh waktu. Tapi ya saya coba untuk uh, uh, optimis ke depannya kalau saya bisa. Saya dulu bukan orang yang bergantung dengan orang lain. Saya dulu adalah pekerja keras. Saya dulu orang yang mandiri ya Bang ya. Hmm. Karena dari kecil pun saya nggak, even orang tua saya pun saya nggak bisa bergantung sama orang tua gitu. Jadi kenapa enggak? Bisa, saya bisa. Jadi gitu ya Bang. Jadi sekarang saya lebih mendoktrin diri sendiri untuk saya bisa. Walaupun sebenarnya ada rasa takut. Kadang naik turun gitu ya Bang ya. Mental tuh Hmm. kadang kadang iya yakin, kadang enggak gitu kan. Tapi tetap. Tapi untuk sekarang ya Bang ya, saya lebih sering tuh setiap melakukan sesuatu saya dengerin podcastnya, apa denger video-videonya Abang. Terus Hmm. diulang, terus diulang, terus diulang karena biar saya lebih paham lagi, biar saya lebih kuat lagi. Karena kan di situ bukan hanya membahas tentang NPD aja ya Bang ya, tapi mental health yang lain, terus bagaimana kita menghadapi kehidupan, bagaimana kita menghadapi kenyataan yang sebenarnya udah hancur ini ya Bang ya, di titik terendah kita tuh kita harus apa tuh itu ada di situ. Jadi ya itu untuk sekarang sih yang saya lakukan sih lebih banyak kayak gitu dulu ya Bang, karena saya sekarang lagi di titik terendah untuk ke psikolog atau untuk ke konseling yang membutuhkan banyak biaya tuh saya belum bisa. Jadi mungkin sekarang dengan begini, dengan optimis ke depannya, dengan mencari tahu lagi cara-cara menghadapi situasi yang Oke. saya hadapi ini, Hmm. mm, itu cukup membantu untuk sekarang. Mungkin ke depannya, karena mungkin kan mental itu butuh penanganan yang khusus ya Bang ya. Mungkin ke depannya saya uh, bisa menemui spesialisnya di mental kayak gitu sih Bang. Oke. Ya, berarti kan artinya bahwa tuh teman-teman semua narasumber kita ini sekarang dia sedang menjalani proses perceraian atau berpisah dari eh, terduga suaminya penderita NPD-nya. Menghadapi proses berpisah itu teman-teman semua itu pasti sesuatu yang sangat berat ya. Jangankan berpisah dari seorang narsisis, kalau pasangan normal aja, kita tuh berpisah aja dari orang normal aja, yang mungkin gak ada konflik aja itu susah. Yang konflik begini, yang apalagi kalau terduga narsisis ini dramanya banyak, apalagi dengan kondisi mental yang hancur lebur itu jauh lebih sulit lagi. Tetapi untuk Anda, Mbak Anonim, percayalah gitu ya, yang sudah melewati proses ini banyak dan berhasil, dan kita semua juga yakin bahwa Anda juga akan melewati ini seperti mereka semua. Orang-orang kuat yang bisa survive gitu ya dari narcissistic abuse walaupun bertahun-tahun bisa survive dan berhasil masih hidup, ibaratnya begitu ya, dari kondisi kehidupan yang seperti neraka itu, maka kalau proses ini yang memang berat ini Anda pasti juga bisa melewati itu. Gitu ya. Oke. Amin. Nah, Mbak, kita juga minta dong pesan-pesan untuk teman-teman semua di luar sana, para survivor yang mungkin juga mengalami kehidupan yang sama, kondisi yang sama, dan butuh juga sebuah dorongan ya untuk menghadapi kondisinya mereka. Iya, aku sih cuman pesan sama survivor juga di luar sana tuh, uh, kadang kan kita pas mendapat suatu perlakuan tidak baik itu kan ada insting kita untuk mengatakan itu tidak benar, dan itu kita harus percaya dulu sih Bang. Jangan banyak denial. Kalau itu tidak benar ya kamu harus ikutin insting itu dan kemudian coba cari tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Karena kan sekarang kita pengetahuan tuh lebih gampang dijangkau ya Bang ya. Kita bisa nyari tahu dimanapun bisa gitu. Jadi saran saya sih, apapun yang insting kita katakan ini tidak benar, coba itu percayai dan coba cari tahu apa yang sedang terjadi ini gitu kan. Semua pasti ada jawabannya, dan terus eh
terus semangat, terus terus percaya bahwa kita tuh bisa, kita tuh kuat, kita tuh hebat gitu kan. Dan coba kita untuk nyari lingkungan yang lebih positif lagi supaya kehidupan kita pun jauh lebih positif gitu. Kayak gitu aja sih Bang mungkin pesannya. Oke, terima kasih sekali ya sudah membagikan sebuah kisah, sudah memberikan pencerahan dan juga memberikan dorongan dan motivasi untuk teman-teman semua. Semoga apa yang kita utarakan di podcast ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua bahwa kalau kalian semua mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh narasumber kita ini, percayalah kalian tidak sendiri gitu. Banyak teman-teman lain juga mengalami hal yang sama. Dan ketika kalian merasa bahwa oh saya menderita nih, itu penderitaan kalian itu valid gitu ya. Bahwa kalian Hmm. berhak bahwa merasa menderita gitu. Kalian memang menderita, jadi bukan mengada-ada. Tetapi percaya juga bahwa kalian bisa melewati ini semua dengan segala keputusan kalian. Dan seperti Mbak narasumbernya katakan tadi, ingatlah selalu kalian berhak untuk bahagia. Apapun kondisinya, setiap orang yang lahir di dunia ini punya hak yang sama untuk bahagia. Terima kasih, Mbak Anonim, atas kisah yang luar biasa ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini memberikan inspirasi bagi semua teman-teman di luar sana. Tuhan Iya, terima kasih. memberkati. Terima kasih Bang Nofri, Tuhan berkati.